Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah sampaikan kepada saudara supaya saudara membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 40. Nah, malam hari ini kita akan membaca bagian ini. Nah, kita ingin belajar dari bagian ini. Saya berikan tema No Turning Back, ya. No Turning Back, ya, yaitu berasal dari lagu mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah, itu dalam bahasa Inggris dipakai no turning back, tidak akan kembali kepada jalan yang semula di mana dia sebelum mengikut Yesus. Tapi setelah mengikut Yesus, sekali mengikut Yesus tetap mengikut Yesus. Jadi no turning back itu tidak ada jalan untuk kembali kepada jalan yang lama. Jadi temanya hari ini saya bikin no turning back. Nah, dari pasal 21 ayat 27 sampai 29 kita melihat bahwa Ahab ketika diberitahukan Nabi Elia bahwa karena dia mengambil kebun anggurnya itu, maka akhirnya Tuhan menghukum dia, memberikan hukuman buat dia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 21 ayat 27 sampai 29 kita melihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan Allah setelah mendengar beratnya hukuman yang akan dialami oleh Ahab dan oleh keluarganya. Sebab bagi Ahab tidak akan ada anak laki-laki yang hidup, bahkan anak perempuan tidak akan ada yang hidup. Oleh karena pelanggarannya, oleh karena dia memperbudak diri untuk menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya di pasal 27 ayat 29 itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat Ahab seperti Yerobeam, tidak akan ada keluarga yang hidup. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena setelah dia mendengar itu, maka Ahab merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah karena itu tidak, setelah Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka tidak jadi hukuman itu. Hukuman itu tidak jadi dibuat oleh Tuhan sebab dia telah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, memang Tuhan kita itu adalah Allah yang pemurah, Allah yang penuh kasih. Setiap kali kita bertobat, seperti apapun pelanggaran kita, kejahatan kita, walau dosamu merah seperti kermisi, tapi kalau kita bertobat, berubah, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Ya, memang Ahab adalah orang yang telah memperbudak diri, ya, untuk menyakiti hati Tuhan. Bahkan setelah ditegur berulang-ulang kali, dia tidak pernah berubah. Ya, dia merampas juga kebun anggurnya Nabot. Ya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan hukuman yang berat, menjanjikan hukuman yang berat. Tetapi kemudian dia merendahkan diri. Setelah dia merendahkan diri, maka akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum dia di pasal yang ke-22 ini. Di pasal 22. Ya, akibat dari tindakan merendahkan diri itu, maka Ahab merendahkan diri itu di hadapan Tuhan, maka ada keamanan. Tadinya selalu orang Aram selalu berperang dengan dia, tapi ketika dia merendahkan diri di hadapan Allah, maka ada keamanan di Israel selama 3 tahun. Jadi sekali lagi saya katakan, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita, dan Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha pemurah. Nah, di pasal 22 ini kita akan melihat bahwa Ahab kembali memperbudak dirinya
untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, untuk menyakiti hati Tuhan. Ya. Kalau di pasal 21 kita melihat dia merendahkan diri karena hukuman itu, tapi ternyata itu tidak terlalu lama. Ya. Itu sebabnya saudara, kalau kita membiasakan diri menyakiti hati Tuhan, kalau kita membiasakan diri untuk membenci Tuhan, maka pertobatan itu hanya sekejap saja. Sesudah itu akan kembali kepada kubangannya, seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali ke muntah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 22 ini kita akan melihat bahwa Ahab kembali memperbudak dirinya untuk menyakiti hati Tuhan. Ya, menarik ketika kita melihat ayat yang ke-20 dari pasal 22 ini, kita melihat di ayat 20 ditulis seperti ini. Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Ya. Ayat ini jelas. Ini adalah sebuah penglihatan dari Nabi Mika, ketika Mika itu berkata bahwa Tuhan berdiri di surga dan sedang rapat mereka, maka Tuhan bertanya, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead. Dan di pasal 22 ini kita melihat bahwa Ahab memang sedang meminta Raja Yosafat untuk mereka sama-sama maju berperang ke Ramot Gilead. Sebab Ramot Gilead itu menurut mereka adalah bagian daripada Israel, tapi hari itu ada dikuasai oleh Raja Aram. Nah karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ternyata di surga itu Allah sudah berkata siapa yang akan membujuk. Jadi keinginannya Ahab untuk berperang itu ternyata sudah disediakan di surga, saudara. Nah ayat ini berbicara dua hal. Ketika kita melihat ayat 20, siapakah yang akan membujuk, itu berbicara dua hal. Yang pertama, manusia adalah ciptaan yang mulia. Jadi Ahab harus punya keinginan untuk pergi berperang. Ya, Tuhan tidak begitu saja membuat manusia ya langsung diberikan Tuhan keinginan untuk ini. Tidak. Manusia itu memang adalah sebuah ciptaan yang mulia, segambar dengan Tuhan. Karena itu saudara, kalau dia ingin berperang itu adalah keputusannya, bukan Tuhan atur seperti robot. Ya, banyak kali kita berpikir menunggu Tuhan mengatur kita untuk bertobat. Ya. Menunggu Tuhan mengatur kita untuk mengasihi Tuhan. Dan bahkan ada orang berkata ketika ya memang Tuhan sudah taruh begitu. Ya. Jadi bahkan ada orang berkata, apakah engkau lebih hebat dari Tuhan sehingga engkau bisa mengatur Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita di kata-kata itu seringkali kita justru menyerah kepada keinginan kapan Tuhan mengubah kita dan kita tidak mau berubah. Tetapi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa memang manusia itu adalah ciptaan yang mulia, diberi hak untuk memilih, diberi hak untuk kita bisa berkreasi. Ya. Jadi kalau hari ini kita mau setia kepada Tuhan, itu bisa dari keputusan kita. Tetapi kalau hari ini kita tidak mau setia kepada Tuhan, itu juga adalah keputusan kita. Walaupun memang ada kekuatan dari luar untuk menolong kita, untuk mengambil keputusan, tapi toh keputusan itu ada di dalam diri kita. Jadi bagian ini ketika Tuhan berkata siapakah yang akan membujuk, berarti Ahab punya keputusan sendiri untuk memilih apakah dia mau berperang atau tidak. Ya. Yang kedua saudara, ketika kita membaca ayat ini, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Tuhan berarti telah menetapkan malapetaka kepada Ahab. Nah ini Tuhan berarti telah menetapkan malapetaka untuk kematian daripada Ahab.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di pasal 21 ayat 29, Tuhan berkata kepada Elia, "Sudahkah engkau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku?" Nah, ini sebuah kalimat di pasal 21 ketika Ahab telah merendahkan diri sejak diberitahukan oleh Elia hukumannya, bahwa dia akan dibuat Tuhan seperti Rehabeam. Tidak akan ada anak yang hidup dari keluarga Ahab. Maka waktu itu maka Ahab merendahkan diri. Dan ketika Ahab merendahkan diri, Tuhan berkata kepada Elia, "Sudahkah engkau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan?" Ya. Tapi ternyata faktanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di pasal 22 setelah 3 tahun ya dari kejadian itu, setelah 3 tahun ternyata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Ahab tidak betul-betul bertobat. Bahwa Ahab tidak betul-betul bertobat. Itu sebabnya, saudara, kalau ingat ayat ini, kalau Tuhan mengingat ayat ini, apa yang dia katakan kepada Elia, maka Tuhan malu terhadap Elia. Sebab Tuhan telah berkata kepada Elia bahwa Ahab telah merendahkan diri. Tapi ternyata di pasal 22 ini, Ahab justru kelihatannya adalah secara jasmani dia bertuhan, tetapi secara sesungguhnya dia betul-betul telah memperbudak diri untuk menyakiti hati Tuhan. Ya, itu fakta ketika kita bisa melihat dalam ayat ini, di mana Ahab itu kembali di pasal 22 ini kita bisa melihat kembali bahwa Ahab telah memperbudak diri untuk menyakiti hati Tuhan. Ya. Kalau di pasal 21 dia berkata kepada Elia, "Lihat bahwa Ahab telah merendahkan diri." Tapi ternyata ketika dilihat kalau ada Elia di situ, maka Tuhan menjadi malu kepada Elia. Di mana Elia memang telah menyerah. Di pasal-pasal sebelumnya saya katakan bahwa Elia menyerah, tidak sanggup mengubah Ahab, tidak sanggup mengubah Israel untuk setia kepada Tuhan. Tetapi ternyata di pasal 21 Tuhan berkata kepada Elia bahwa Ahab telah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi di pasal 22 ternyata Ahab itu menjadi Kristen palsu, ya, menjadi anak Tuhan yang palsu. Nah, banyak nabi bukti dari bahwa Ahab itu palsu, bahwa banyak nabi di hadapannya Ahab. Ya, ada sekitar 400 orang nabi yang dipanggil oleh Ahab untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa apa yang diingini Ahab untuk memerangi Ramot Gilead adalah kehendak Tuhan. Maka Ahab mengumpulkan ada 400 nabi yang sedang bernubuat di hadapan Ahab dan Yosafat untuk mengatakan bahwa mereka boleh berperang, mereka boleh maju melawan Ramot Gilead. Saudara melihat bagaimana Ahab itu di luar dia sepertinya mengikut Tuhan. Di hadapannya ada 400 nabi. Tapi ternyata semua nabi yang ada di hadapannya adalah nabi yang bisa dibayar, ya. Nabi yang bisa menikmati berkat dari Ahab. Kalau saudara nanti membaca di kitab Mika, maka Nabi Mika pernah mengatakan itu, bahwa nabi-nabi suara yang berbicara tentang mengikuti, yang menikmati uang, maka mereka berbicara tentang damai. Ya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Ahab di pasal 22 ini ternyata imannya adalah iman yang palsu. Sebab nabi-nabi yang ada di hadapannya itu semuanya hanya menutupi untuk menunjukkan bahwa dia telah bertobat, bahwa dia telah mengasihi Tuhan.
Seolah-olah dia menunjukkan bahwa dia sudah menjadi orang yang percaya. Tapi ternyata semua nabi-nabi yang ada di hadapannya itu semua adalah nabi-nabi yang bisa diatur oleh Ahab. Tetapi Yosafat mengerti. Karena itu Yosafat berkata, tidak adakah lagi nabi yang olehnya kita bisa meminta firman Tuhan. Lalu Ahab berkata, ada satu, tetapi dia tidak pernah memberikan nubuat terhadap saya yang baik. Saudara melihat, ketika nabi itu adalah nabi yang benar, maka menjadi musuh bagi Ahab. Ini menunjukkan iman yang palsu. Ya. Ini membuktikan bahwa iman yang palsu. Dan kita mengerti Tuhan itu paling benci dengan melihat iman yang palsu. Ada satu ayat yang Tuhan berkata dengan jelas, bahwa orang ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat membenci iman yang palsu. Di luar kita beriman, tapi sesungguhnya hati kita jauh daripada Tuhan. Ini banyak di hari-hari terakhir ini orang-orang yang seperti ini. Ya, banyak orang-orang yang model seperti ini, yang sesungguhnya dia bertuhan ke gereja, tapi seringkali justru mengatur Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa bagian ini sedang ingin menjelaskan bahwa imannya Ahab itu palsu. Dia adalah orang menunjukkan dia secara jasmani, setelah mendengar hukuman yang akan dia alami, dia membuat dia seperti orang rohani. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Dia adalah orang yang palsu. Itu dibuktikan bahwa ada nabi-nabi yang ada di hadapannya adalah nabi-nabi yang bisa dia atur. Mereka bernubuat sesuai dengan keinginan daripada Ahab. Tetapi ketika Mika memberikan firman Tuhan yang sesungguhnya, Mika berkata, sesungguhnya demi Tuhan, apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang akan saya sampaikan. Maka Ahab tidak menerima dia sebagai nabi yang ada di hadapannya Ahab. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ahab kembali kepada kubangan, sama seperti babi kembali kepada kubangan. Maka Ahab itu kembali kepada kejelekannya, memperbudak diri untuk membenci Tuhan. Nah, itu sebabnya temanya saya membuat no turning back. Tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh dan tidak akan mau seperti Ahab, di mana Ahab itu tadinya memang membenci Tuhan, membuat banyak ulah supaya dia membenci Tuhan. Tetapi ketika terpaksa karena kematian yang akan dia hadapi, dia kemudian bertobat kepada Tuhan. Tetapi pertobatan itu hanya sementara. Setelah 3 tahun, belum sampai 3 tahun, dia sudah kembali kepada jalan yang semula. Itu dibuktikan dari bagian ini, bahwa dia menjadi anak Tuhan yang palsu. Dia beriman kepada Tuhan secara palsu. Nabi-nabi yang ada di hadapannya adalah nabi-nabi yang bisa dia atur, bukan dia bisa diatur oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ayat ini ingin mengajar kita, jangan kembali kepada kubangan. Jangan kembali, no turning back. Kita tidak akan kembali. Sekali mengikut Tuhan, sekali memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Itu adalah sebuah doa kita. Justru kalau boleh kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong saya untuk bisa setia kepada Tuhan. Justru kita harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan cabut setiap kelemahan-kelemahanku, buka mataku untuk melihat di mana yang Tuhan tidak suka. Jadi kita tidak boleh kembali kepada hal yang membenci Tuhan.
Kita tidak boleh kembali di mana kita tidak disukai oleh Tuhan. Jelas bahwa firman Tuhan berkata, yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah ketika kita bertuhan tapi hanya luarnya saja. Kita memuliakan Tuhan tapi hanya luarnya saja. Kita melayani Tuhan tetapi hanya luarnya saja. Tapi sesungguhnya di dalam hati kita mengingkari setiap apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membuktikan bahwa dia kembali kepada kubangan, bahwa Ahab kembali membenci Tuhan. Saudara lihat, ketika mereka berperang, maka Yosafat disuruh untuk memakai kerajaan, pakaian-pakaian kerajaan. Tetapi Ahab tidak memakai pakaian kerajaan. Itu apa maksudnya? Mencelakakan yang lain dan menyelamatkan diri sendiri. Nah, saudara lihat bagaimana Ahab ini adalah orang-orang yang sepertinya membuat orang lain itu selalu menderita, apalagi orang yang takut akan Tuhan. Jelas-jelas Yosafat adalah orang yang setia kepada Tuhan. Maka dia mulai mengatakan kepada Yosafat, mengambil ketulusannya Yosafat, dia berkata pakailah kerajaan, tetapi dia sendiri menyamar dan tidak memakai pakaian kerajaan. Saudara, dari sini kita bisa melihat betapa Ahab adalah hanya palsu. Ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dirinya itu palsu. Yang sesungguhnya di dalam hatinya dia sedang membunuh, ingin membunuh seluruh orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan baik. Dia ingin memusnahkan semua orang-orang yang mencintai Tuhan. Seperti apa yang pernah dinasihatkan dinasihatkan Isabel kepada Ahab, bahwa Isabel telah membunuh banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang benar. Sampai hanya Elia berkata, hanya aku seorang diri yang hidup. Saudara melihat bagaimana Ahab adalah orang yang palsu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara, ayat ini, ayat 20 jelas mengatakan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk Ahab harus mati di Ramot Gilead dalam peperangan. Saudara bisa melihat di ayat itu diceritakan ketika orang-orang Aram melihat Raja Yosafat, dikira itu Raja Israel, tetapi ternyata bukan. Mereka ngerti itu bukan Raja Ahab, maka mereka tidak jadi menyerangnya. Tiba-tiba dia ada orang yang menembak sembarang saja, memanah sembarang saja. Panah yang sembarang itu bisa masuk kena persis kepada Ahab. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan telah menetapkan, Tuhan sangat membenci Ahab. Di mana tadinya Tuhan telah berkata kepada Elia, lihat bahwa Ahab telah merendahkan diri. Dia seolah-olah ingin berkata kepada Elia, engkau salah. Engkau berkata bahwa engkau tidak sanggup untuk mengembalikan Ahab kepada Tuhan. Tetapi lihat sekarang dia telah merendahkan diri. Nah, saudara, ternyata hari ini, pada saat keadaan ini, maka Tuhan menjadi malu melihat Elia. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan jengkel dengan dia. Maka dia berkata di sorga sudah ditetapkan bahwa Ahab harus mati di Ramot Gilead dalam pertempuran melawan Aram. Sebab 2 kali dalam pertempuran Tuhan menolong dia. Dia menjadi orang yang merasa berpikir bahwa dia pasti bisa mengalahkan Aram. Ya, nabi-nabi yang sedang bernubuat secara akal mereka, oh Israel menang 2 kali melawannya. Mereka lupa bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Mereka lupa bahwa itu adalah kasih setia Tuhan. Dan karena itu mereka berani bernubuat dan berkata bahwa engkau pasti mengalahkan Ramot Gilead. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sorga Tuhan justru sudah mengambil keputusan untuk membunuh Ahab karena kejahatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tema kita hari ini adalah no turning back. Jangan kembali
kepada yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekali kita mengikut Yesuslah menjadi keputusan kita. Sekali kita ingin mengiring Yesuslah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan kembali seperti orang-orang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan, belajar dari kehidupan Ahab. Ya, Ahab adalah orang yang betul-betul memperbudak dirinya untuk membenci Tuhan. Bahkan pertobatan sesaat itu hanya mengelabui Tuhan, supaya Tuhan tidak jadi menghukum dia dengan hukuman mati. Dia berpura-pura jadi anak Tuhan. Nah, hari ini kami telah belajar dari bagian ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang benar. Tolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Ulurkan tangan-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi jemaat yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam situasi kondisi wabah corona yang sekarang ini. Betul-betul kami butuh perlindungan daripada Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Dalam kesulitan ekonomi sekarang ini kami mohon kemurahan-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Karena kami tahu kami hanya mampu oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Pemerintah kami berikan hikmat untuk bisa mereka menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan kami boleh kembali beribadah dengan baik. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami berdoa buat pemerintah kami, baik pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Kami doakan seluruh keluarga kami. Tuhan tolong. Kami berdoa buat Punguan Lumban Raja. Tuhan menolong. Tuhan, kami percaya kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan menjadi pemimpin, maka Tuhan mau kami berdoa buat mereka supaya mereka mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kemurahan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menolong kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.